الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فرضنا عليه صيام شهر رمضان وفصل لنا أحكام بالبيان والصلاة والسلام على مصطفى صاحب الشفاعة العظمى وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم المصطفى amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas segala kenikmatan yang telah dicurahkan kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu mendedikasikan seluruh hidupnya untuk berdakwah demi kejayaan Islam dan tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Berkat kearifan dakwah beliau dan kegigihan para pengikutnya, sehingga umat Islam menyebar ke seluruh dunia. Dan berdasarkan Islam.net online, bahwasanya umat Islam menempati 1/4 penduduk dunia. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya syiar dan dakwah bukan hanya menjadi tugas para dai dan daiyah, bukan hanya menjadi tugas para asatizah, bukan hanya menjadi tugas para kiai, akan tetapi dakwah menjadi kewajiban bagi setiap individu muslim. Siapapun dia, apapun profesinya, maka wajiblah dia berdakwah sebagai seorang muslim. Konsep belighu anni walau ayah, sampaikan oleh walau satu ayat, adalah menjadi alasan utama untuk kewajiban berdakwah. Para shaimin sahimat rahimakumullah, saat ini kita berada di awal bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, bulan di mana penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan dan keampunan bagi seluruh umat Islam di bumi bahkan seluruh alam semesta. Bulan di mana Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia diturunkan. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan hanya datang kepada kita 1 tahun sekali. Oleh karena itu, apabila sebulan penuh kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan mengisi ibadah-ibadah, dengan mengisi amalia-amalia Ramadan, akan sayang sekali. Karena setelah itu bulan Ramadan akan pergi, diganti dengan bulan Syawal dan tidak akan kembali lagi. Bila kemudian Allah memperpanjangkan umur kita, mempertemukan kita di bulan Ramadan yang berikutnya, tentunya itu adalah bulan Ramadan yang baru dan dengan lembaran ibadah yang baru pula. Itulah sebabnya para salafus salih terdahulu kita, mereka senantiasa merencanakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sejak bulan Rajab, Sya'ban mereka siapkan, sehingga ketika di bulan Ramadan mereka betul-betul mempersiapkan diri baik fisik maupun mental mereka, sehingga ketika Ramadan berlalu mereka mendapatkan keberkahan bulan Ramadan tersebut. Hadirin shaimin wa shaimat rahimakumullah, saat ini Ramadan tahun ini memang sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kita fahami dan kita sadari Ramadan tahun ini diiringi dengan musibah, yang sebetulnya musibah itu kalau kita ambil hikmahnya, tentu ada hikmah di balik ini. Pada dasarnya Allah sedang memberikan tarbiyah kepada kita. Tarbiyah kita terlatih akan kesabaran dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berawal bulan akhir Februari kemarin, negara kita dihampiri dengan adanya musibah COVID-19 ini atau pandemi corona. Musibah ini telah meluluh lantahkan perekonomian Indonesia dari segala aspek.
Lalu timbul pertanyaan tauhid di dalam diri kita. Adakah iktibar, adakah hikmah yang bisa kita petik atas apa yang telah Allah berikan pada saat ini kepada kita? Maka tentu jawabannya tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya kurang lebih demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa taqsim min amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Shadaqallahul azim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berangkat dari ayat ini, maka tidak ada lain dan tidak bukan langkah konkret yang harus kita ambil, yaitu senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita beristighfar akan segala dosa-dosa yang senantiasa kita perbuat dan kita lakukan dari hari ke hari dan waktu ke waktu. Dengan demikian, puasa Ramadan kita, ibadah Ramadan kita tidak terhalang dengan adanya wabah COVID-19 ini. Para shaimin, shaimat rahimakumullah, izinkan Al-Fakir mencoba menyimpulkan apa yang Al-Fakir sampaikan. Yang pertama, Allah menginginkan kita bertambah kuat akidah dan ketauhidan kita, karena puasa kita pada tahun ini diiringi dengan wabah penyakit corona atau COVID-19 ini. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan dalam sebuah firman-Nya yang tertuang dalam hadis qudsi, kullu amal ibnu adam lahu illa saum innahu li wa ajna azzibihi. Sungguhnya amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah untukku, maka aku yang akan memberikannya. Seolah-olah Allah menginginkan kita lebih memahami makna Ramadan, yaitu yang tersirat dan tersuarat dalam puasa Ramadan tahun ini. Yang kedua, lebih orientasinya kita puasa tahun ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan bersama segenap keluarga kita, melaksanakan seluruh amalia Ramadan kita, ibadah kita dengan segenap keluarga kita, seolah-olah Allah pun mengingatkan kita dengan sebuah firman-Nya dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya kurang lebih demikian, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kemudian kesimpulan yang terakhir, dengan kondisi puasa saat ini membuat kita lebih kepedulian kepada sesama muslim ataupun non muslim, karena kita harus menjaga social distancing dan physical distancing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Juga puasa Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih peduli kepada sesama yang berdampak musibah COVID-19 ini. Karena kita ketahui bersama, salah satu hikmah puasa Ramadan ini adalah menjadikan kita orang yang lebih peduli kepada sesama. Akhirnya, semoga Allah memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk tetap bersabar dan bertawakal, memperbanyak amal ibadah kita, sehingga menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah segera mengangkat wabah yang sedang melanda umat Islam dan umat manusia di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.